Timnas Indonesia akhirnya menjalani latihan perdana di Stadion Madia. Latihan itu dilakukan sebagai bentuk persiapan melawan Cina di Stadion GBK. Para pemain pun terlihat enjoy saat menjalani sesi latihan tersebut. Dari semua pemain yang ada, sorotan utama mengarah ke Mads Hilgers, sesuatu yang sangat wajar karena nantinya dirinya berpeluang besar menjalani debutnya bermain di GBK. Debut yang pastinya sudah sangat nanti-nantikan. Sebagai bentuk dukungan kepada Mads Hilgers, kini keluarganya telah datang jauh-jauh dari Belanda. Kalim yang datang adalah ayah dan kakak dari Mads Hilgers. Mereka bahkan sudah sampai di Jakarta. Lantas kegiatan seperti apa yang mereka lakukan selama berada di Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Selama membela Timnas Indonesia, Mads Hilgers telah bermain sebanyak 3 kali, masing-masing melawan Bahrain, Cina, dan Australia. Sayangnya dari pertandingan tersebut, Hilgers selalu gagal meraih kemenangan. Itu terjadi karena saat melawan Bahrain hasilnya imbang, sementara ketika melawan Cina dan Australia, Indonesia harus mengakui keunggulan dari dua tim tersebut. Tentu sebuah nasib yang kurang bersahabat bagi pemain FC20 itu, sehingga situasi inilah yang membuat pemain berusia 24 tahun itu semakin penasaran untuk membuat Timnas Indonesia meraih kemenangan. Selain belum pernah merasakan kemenangan, ada satu fakta lain yang sampai saat ini menjadi sorotan bagi fans Timnas. Sorotan yang dimaksud adalah soal debut Mads Hilgers di Stadion GBK, karena jujur saja momen itu sampai saat ini belum terjadi. Alasannya adalah karena Hilgers selalu mendapatkan halangan, terutama cedera. Tak main-main cedera yang dialami kebetulan bertepatan ketika Timnas akan bermain di GBK. Momen inilah yang membuat orang menilai jika nasionalisme dari pemain 20 tersebut patut dipertanyakan. Namun yang pasti Mads Hilgers benar-benar cedera dan dirinya harus absen dalam beberapa pertandingan bersama 20, sehingga anggapan tadi bisa terbantahkan. Karena anggapan tersebut tidak memiliki dasar sama sekali. Kini peluang menjalani debut di Stadion GBK akan kembali didapatkan oleh Mads Hilgers, yakni dalam pertandingan melawan Cina, itu pun jika dirinya dimainkan oleh Patrick Kluivert. Karena jujur saja saat ini Timnas Indonesia sudah memiliki 3 bek kuat dalam diri Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Berhubung belum pernah menjalani debutnya di GBK, itu berarti membuat Mads Hilgers masih cukup asing dengan stadion tersebut. Hal itu juga mencakup lapangan latihan yang biasa dipakai oleh Timnas Indonesia. Untungnya kemarin pemain berusia 24 tahun itu sudah merasakan menjalin latihan di Stadion Madia. Tapi sebelum latihan itu, Mads Hilgers dikejutkan dengan sambutan fans Garuda yang selalu setia menanti skuad Timnas Indonesia. Dengan apa yang dilihat Hilgers, kini dirinya semakin percaya jika fans Indonesia itu benar-benar gila, sehingga membuat dirinya tidak sabar untuk merasakan atmosfer Stadion GBK pada tanggal 5 Juni nanti. Soal peluang tersebut, Hilgers ingin fans memberikan doa yang terbaik. Saya sepenuhnya siap untuk bermain di sini. Mungkin ini adalah momen yang sangat saya nantikan sejak membela Timnas Indonesia. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kami bisa meraih kemenangan, kata Hilgers. Membela Timnas Indonesia adalah salah satu keputusan terbesar yang pernah dilakukan oleh Hilgers. Untungnya keputusan itu langsung mendapatkan dukungan dari keluarganya, termasuk ayah dan ibunya. Sebagai bukti dukungan mereka pada bulan Maret yang lalu, ibu dan kakak Mads Hilgers rela datang jauh-jauh dari Belanda demi melihat anaknya debut di GBK. Sayangnya keinginan mereka gagal karena Hilgers malah mengalami cedera. Kegagalan itu tak membuat keluarga Hilgers putus asa, karena pada akhirnya mereka tetap menonton pertandingan dan menjadi saksi kemenangan Indonesia atas Bahrain. Kali ini keluarga dari Hilgers kembali datang ke Indonesia. Bedanya yang datang bukan ibunya melainkan ayahnya. Ayah Mads Hilgers tak sendiri karena ditemani oleh anak satunya, yakni Sarah. Momen keberadaan mereka bahkan sempat rekam kamera salah satu fans Indonesia. Momen itu terjadi saat ayah dan kakak Mads Hilgers setengah berjalan-jalan di jalanan Jakarta. Hal yang membuat mereka berdua berasa menjadi artis dadakan karena gerak-gerik mereka selalu menjadi perhatian bagi fans Timnas. Dengan kembalinya Mads Hilgers ke Timnas Indonesia kini membuat Patrick Kluivert bingung. Pelatih asal Belanda itu pastinya tahu soal kualitas dari Mads Hilgers yang menjelma menjadi salah satu bek terbaik di Liga Belanda. Soal memainkan Hilgers sejak menit pertama tentunya boleh-boleh saja. Tapi momen inilah yang membuat Kluivert semakin bingung. Karena saat ini Timnas Indonesia sudah memiliki 3 bek yang tengah on fire. Mereka adalah Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner.
Menjalani TC di Bali sedang menjadi kebiasaan baru bagi seluruh skuad Garuda. Bukan hanya pemain yang harus beradaptasi dengan lingkungan, para pelatih juga masih baru mengenal Bali. Tapi Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor, Dani Lanzat, dan tim kepelatihan lain sangat enjoy sama seperti pemain. Kemarin sempat ada sesi libur TC sehari, namun sekarang sudah kembali dilanjutkan ke menu latihan baru yang lebih banyak berlatih kekuatan di gym. Kapten kita bersama Jai Itzes mulai menampakkan diri mengikuti sesi latihan dan sudah memberikan instruksi hingga semangat motivasi kepada pemain lain. Maklum jiwa kaptennya udah lama terpendam semenjak absen di Venezia kemarin. Sejak tanggal 26 Mei, sebuah babak baru telah dimulai untuk Timnas Indonesia di Bali. Suasana yang tenang dan semilir angin pantai yang khas, pasukan Garuda mulai mempersiapkan diri. Pemusatan latihan digelar di fasilitas mewah milik Bali United, tempat yang kini menjadi rumah kedua bagi mereka. Sementara tubuh dan pikiran mereka diasah menuju satu tujuan, laga krusial melawan Tiongkok dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan ini bukan sekedar rutinitas, dipandu langsung oleh Patrick Kluivert dan didampingi jajaran asisten yang kompeten. Sejak dimulai, suasana latihan berjalan dalam keseimbangan antara keseriusan dan kehangatan. Intens tapi tetap menyenangkan, terstruktur, namun tetap memberi ruang bagi pemain untuk mengekspresikan diri. Kemarin para pemain sempat diberi waktu untuk beristirahat jeda TC di hari Rabu. Tapi ini bukan sekedar waktu kosong, ini adalah jeda penuh makna. Sebuah momen untuk meresapi ketenangan Pulau Dewata menyatu dengan atmosfer yang menenangkan. Menyegarkan kembali semangat mereka sebelum kembali ke medan latihan. Kini mereka kembali berkumpul. Semangat membara terlihat dari wajah-wajah yang lelah namun tekun. Kluivert sendiri memberikan komentarnya. Segalanya dipersiapkan untuk menghadapi laga berat di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Dan dari hari ke hari progres yang ditunjukkan semakin menjanjikan. Meski banyak pemain yang sempat jet lag, namun semua tetap semangat. Sesi latihan pertama sangat fantastis. Mood para pemain juga sangat bagus. Passing-passing dan juga dribbling mereka juga sesuai harapan. Chemistry antar pemain juga positif. Tapi cara mereka mengeksekusi latihan ini sangat baik. Para pemain memahami apa yang kami coba raih dan saya rasa itu hal terpenting dengan memiliki tujuan yang pasti tentang bagaimana cara yang kami inginkan untuk melawan Cina, ujar Kluivert seperti dikutip dari akun YouTube Timnas Indonesia. Nah, sesi latihan terbaru tim kepelatihan lebih menonjolkan menu latihan indoor. Latihan penguatan massa otot, penguatan jantung dan fisik dilakukan lebih banyak di gym. Namun satu hal yang mencuri perhatian dari seluruh dinamika pelatihan kali ini adalah sosok yang kini mulai menonjol di antara rekan-rekannya. Dialah Jai Itzes, sang kapten yang baru mengikuti sesi latihan pertamanya. Setelah tiba, tak hanya hadir sebagai pemain belakang tangguh, ia hadir membawa aura kepemimpinan. Dalam sesi gym yang menjadi bagian dari latihan terlihat jelas bagaimana ia mengambil peran lebih, memberikan arahan, menyemangati, bahkan sesekali memberikan koreksi dan motivasi kepada rekan-rekannya. Ricky Kambuaya jadi salah satu pemain yang langsung disamperin sama El Capitano untuk diberikan masukan. Sebuah sinyal kuat bahwa kapten sejatinya bukan hanya soal bandi lengan, tapi tentang jiwa yang memimpin dari dalam. Pemusatan latihan kali ini memang mengusung fokus baru. Dari lapangan hijau, kini para pemain diarahkan untuk memperkuat pondasi fisik mereka di dalam ruangan. Sesi Jai menjadi sorotan sebagai bagian dari strategi memperkuat otot, daya tahan, dan kebugaran menjelang laga besar. Nama-nama besar sudah mulai berkumpul. Mads Hilgers, Kelvin Verdong, dan tentu saja Jai Itzes semuanya telah bergabung penuh. Bahkan jika kalian teliti tadi, Jordi Ahmad yang sebelumnya dikabarkan mengalami gangguan kesehatan pada tenggorokannya kini terlihat kembali ke lapangan latihan. Namun kepemimpinan bukan hanya soal hadir, Jai hadir dan membawa pengaruh. Ia menjadi inspirasi bukan hanya menjaga performa pribadinya, tapi memastikan bahwa seluruh skuad tetap solid, tetap fokus, dan tetap termotivasi. Apapun masalah yang dibawa dari klub, apapun tekanan yang mereka rasakan, saat masuk ke dalam TC, semua itu ditinggalkan di luar. Di TC Timnas, semua pemain menyatu, satu tujuan, satu semangat, satu misi, membela merah putih dengan sepenuh jiwa. Tapi di balik intensitas latihan dan ketatnya jadwal persiapan, satu hal tetap terjaga dengan baik adalah kebersamaan dan suasana yang menyenangkan. Tak ada ketegangan, tak ada ketakutan, yang ada hanyalah semangat untuk berkembang. Dibalut dengan canda dan tawa yang ringan namun bermakna.